Standar pengelolaan pendidikan anak usia dini merupakan standar ke-6 pada Standar Nasional Pendidikan. Standar pengelolaan PAUD meliputi perencanaan program, pengorganisasian, pelaksanaan rencana kerja, dan pengawasan. Perencanaan program PAUD terdiri dari visi, misi, dan tujuan lembaga, rencana kerja 5 tahun, dan rencana kerja tahunan. Visi, misi, dan tujuan lembaga PAUD wajib ada dalam satuan PAUD karena keberadaannya sangat penting yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan rencana kerja. Visi, misi, dan tujuan disusun oleh semua personil yang terlibat dalam pengelolaan satuan PAUD yang berkompeten dan biasanya termasuk dalam struktur organisasi seperti ketua yayasan, ketua penyelenggara atau kepala sekolah, dan pendidik. Visi minimal memuat kriteria dan unsur sebagai berikut. Pertama, singkat padat. Maksudnya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan berisi maksimal 20 kata. Yang kedua, realistik. Maksudnya sesuai dengan kondisi, situasi, dan potensi satuan PAUD. Yang ketiga, visioner. Maksudnya sesuai dengan perkembangan zaman. Keempat, antisipatif. Maksudnya sesuai dengan kebutuhan real. Yang kelima, terukur. Maksudnya dapat dilaksanakan atau diwujudkan oleh satuan PAUD. Misi disusun dengan memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, relevan dalam arti sesuai dengan visi yang telah dirumuskan. Kedua, realistik dalam arti sesuai dengan kondisi satuan PAUD. Ketiga, konsisten dalam arti dilaksanakan sesuai dengan program yang termuat dalam visi. Keempat, terukur dalam arti dilaksanakan oleh satuan PAUD. Sedangkan rumusan tujuan mengandung ciri yaitu konsisten dengan visi, konsisten dengan misi, realistik, dan terukur. Visi, misi, dan tujuan sebaiknya disosialisasikan kepada pihak yang berkepentingan dan masyarakat. Dapat dilakukan melalui media cetak termasuk brosur, poster, spanduk, koran, majalah, dan lain-lain. Media online dan media elektronik lainnya seperti radio, televisi, website, dan media sosial lainnya. Rapat orang tua dalam arti rapat antara satuan PAUD dengan orang tua. Rapat kerja lembaga dalam arti rapat internal satuan PAUD dan atau dengan mitra terkait. Yang terakhir, ditempel di papan pengumuman atau ditempel di dinding. Visi, misi, dan tujuan dapat terwujud melalui program-program yang disusun dalam rencana kerja, baik jangka panjang dan jangka pendek. Program jangka pendek dapat diwujudkan melalui rencana kerja tahunan yang akan diselenggarakan dalam kurun waktu 1 tahun yang mengandung unsur-unsur berikut. Pertama, tujuan. Kedua, target sasaran. Ketiga, kebijakan. 4, program atau kegiatan. Dan yang kelima, pembiayaan. Untuk rencana kerja jangka panjang, dapat menyusun rencana kerja 5 tahunan yang mengandung unsur sebagai berikut. Pertama, tujuan. Yang kedua, target sasaran. Ketiga, kebijakan. 4, program kegiatan. Dan 5, pembiayaan. Satuan PAUD memiliki struktur organisasi yang mencakup personalia, jabatan personalia, alur tanggung jawab, dan identitas personalia. Setiap personalia yang ada di dalam struktur organisasi harus memiliki deskripsi tugas pokok dan fungsinya. Dokumen sebaiknya disahkan oleh lembaga. Satuan PAUD dapat membangun kemitraan dengan berbagai pihak, baik dengan orang tua, pemerintah, maupun lembaga atau organisasi terkait. Kemitraan yang dijalin memiliki ciri. Pertama, formal dalam arti dapat dibuktikan dengan bukti surat perjanjian kerjasama. Yang kedua, saling menguntungkan dalam arti kedua belah pihak mendapat manfaat. Ketiga,
Relevan dalam arti bentuk kerjasama berhubungan dengan PAUD. Dan yang keempat, berkelanjutan dalam arti kerjasama dilakukan lebih dari satu kali. Untuk kelancaran penyelenggaraan program, satuan PAUD seharusnya memiliki panduan pelaksanaan, seperti panduan pelaksanaan pembelajaran, panduan pengembangan kurikulum, panduan penggunaan sarana prasarana, panduan administrasi dan ketatausahaan, dan panduan program keorangtuaan. Pengadministrasian satuan PAUD merupakan suatu proses penyusunan, pengaturan, dan pengelolaan bersama untuk menyediakan data dokumentasi dan informasi penyelenggaraan program PAUD. Satuan PAUD seharusnya memiliki buku administrasi sebagai berikut: buku induk anak didik, buku kas, buku surat masuk dan keluar, buku inventaris barang, dan buku tamu. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem untuk mengolah dan mengorganisasikan data serta informasi yang berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas pada satuan PAUD. Seharusnya, satuan PAUD memiliki SIM yang lengkap guna menyediakan informasi yang dibutuhkan tentang penyelenggaraan program. Penjadwalan adalah berdasarkan rencana urutan kerja program pada satuan PAUD agar dapat memudahkan penyelenggaraan program. Dalam menyusun penjadwalan, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan, yaitu waktu kegiatan, frekuensi dan jenis kegiatan yang akan direncanakan, dan penanggung jawab kegiatan. Penjadwalan pengawasan adalah pengaturan waktu yang terperinci berdasarkan rencana urutan kerja dalam rangka kegiatan pengawasan satuan PAUD. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang penyelenggaraan PAUD pada pihak yang berwenang, baik instansi terkait maupun kepada yayasan atau penyelenggara. Tujuannya agar pihak yang berkepentingan mengetahui proses dan hasil kegiatan yang dilaksanakan. Aspek yang perlu dilaporkan adalah hasil pengawasan penyelenggaraan, masalah yang ditemukan, penyebab terjadinya masalah, solusi terhadap masalah, kendala dalam pelaksanaan, dan tindak lanjut dari hasil solusi yang diberikan. Sistematika pelaporan. Pertama, pendahuluan. Kedua, tujuan. Yang ketiga, sasaran. Keempat, program kegiatan. Yang kelima, masalah yang ditemukan. Keenam, penyebab terjadinya masalah. Ketujuh, solusi terhadap masalah. 8, kendala dalam pelaksanaan. 9, tindak lanjut dari hasil solusi yang diberikan. Dan yang ke-10, penutup. Penilaian pengelolaan PAUD adalah serangkaian proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur capaian dan bertujuan untuk mengukur ketercapaian visi, misi, dan tujuan, dan juga mengukur ketercapaian pelaksanaan program yang telah direncanakan dalam rencana kerja tahunan. Pendokumentasian PAUD adalah bagian dari kegiatan yang harus dikerjakan oleh pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dalam rangka menginformasikan berbagai kegiatan penyelenggaraan PAUD. Tujuan dan manfaat pendokumentasian pengelolaan PAUD adalah mencatat, merekam, mengumpulkan data dan informasi tentang berbagai kegiatan PAUD yang diselenggarakan. Data dan informasi mudah diakses dan bersifat akurat mutakhir apabila satuan PAUD pernah menerima penghargaan baik lokal, regional, nasional, maupun internasional, dapat mendokumentasikannya berupa sertifikat penghargaan, piagam, plakat, atau trofi.